Klinik motivasi ini ada 7 program unggulan. Ada 7 7. Untuk membantu 5 masalah. 5 masalah tadi. Oke. Ya. Jadi baru lulus masuk ke klinik motivasi, Ya. menuju ke ready to work. Lebih siap. Yang disiapin apanya? Yang disiapkan adalah sikap mentalnya. Sikap mental. Ready to work bukan cuma masalah bisa komputer, bisa guide. Ini bukan. Di dalamnya tambahin lagi moralitas. Moralitas, mentalitas. Ya. Di ruang transformasi, berubah mindset, membangun motivasi, meraih prestasi, kita jadi bukti. Di ruang transformasi, langkah kecil jadi aksi. Halo pagi semuanya. Halo. Kita ketemu lagi dengan Kang Nurdin dan Coach Aji. Kita di podcast Ruang Transformasi PANS. Jadi kita hari ini akan bahas apa lagi nih? Kemarin kita sudah bahas yang namanya kenapa kita berdiri di Bekasi, terus siapa yang mau kita bahas, kemudian apa yang terjadi di dunia kerja, segala macam. Nah, kita mau bantu lagi nih, cerita-cerita lagi nih. Kita mau cerita-cerita lagi soal klinik motivasi. Kan kita punya klinik namanya klinik motivasi. Kita punya podcast namanya Ruang Transformasi. Nah, klinik motivasi pasti ada dalam-dalamnya nih, seperti apa kan? Nah, kalau dari cerita kemarin kan kita ingin membantu teman-teman yang masuk ke dunia kerja. Ada beberapa yang dibilang apa tadi, disiplin, kemampuannya ada 5 kemampuan yang perlu termasuk daya tahan, segala macam. Nah, klinik motivasi ini programnya apa aja sebetulnya? Ya, gini Coach Haji, klinik motivasi ini ada 7 program unggulan. Ada 7? 7. Untuk membantu 5 masalah? 5 masalah tadi. Oke. Ya, supaya tidak terjadi lagi kesenjangan atau gap, sehingga link and match antara ketersediaan dengan tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha, dunia industri itu link dan match, tidak ada lagi gap. Ya. Nah, 7 program unggulan itu, yang pertama ada namanya MCU. MCU? Iya. Medical check up nih? Bukan kalau di motivasi kita. Oh bukan, ya. Apa nih? Jadi MCU itu adalah motivation check up. Motivation check up? Iya. Jadi kalau kesehatan namanya kan medical check up. Kalau di dalam motivasi kita sebut sebagai motivation check up. Nah, kalau ikut program MCU ini, kita tadinya seperti apa, bisa jadi apa tuh, Kang? Ya sama seperti check up itu kan untuk mengecek kesehatan kalau medical. Nah ini check up itu untuk mengecek motivasi kita. Oh jadi kita bisa tahu nih tingkatan motivasi kita, masalah motivasinya di mana. Betul, kadang-kadang sering demotivasi, apa penyebabnya, bagaimana cara kita untuk meningkatkannya kembali. Karena sebenarnya kalau manusia itu adalah hal yang lumrah ya, kadang motivasi, kadang demotivasi, tetapi bukan tidak boleh demotivasi, tetapi seberapa cepat kita mampu mengembalikan demotivasi itu menjadi kembali motivasi. Itu akan ada dalam programnya. Pertama ya. Pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah yang kita sebut dengan MTP. MTP. Ya, MTP mantap. Itu pokoknya mantap ya. MTP itu Mindset Transformation Program. Mindset Transformation Program. Berarti kalau bahasa Indonesia itu pola pikirnya akan ditransformasikan gitu ya. Transformasi itu perubahan, dirubah bentuk ya. Kalau berubah sifat, berubah karakter. Nah, kalau yang ini tadinya jadi apa, seperti apa, terus menjadi apa? Misalnya ya ada karakter-karakter yang memang kurang baik untuk motivasi, maka karakter ini perlahan kita akan rubah. Ada mindset atau karakternya nggak pas gitu ya. Mindset yang seringkali mengawali sesuatu dari hal yang negatif, kita akan rubah, harus mulai dari hal yang positif. Mindset, pola pikir, ya, cara pandang, nanti akan berpengaruh kepada cara bicara, sikapnya, nanti akan berpengaruh kepada cara bertindak. Berawal dari bagaimana mengubah mindsetnya kita, mentransformasi mindset, terutama dari yang negatif kepada yang positif. Gitu Pak. Saya jadi ingat tuh ada dari Dalai Lama bilang begini, apa yang kau pikirkan akan menjadi apa yang kau katakan. Ya. Apa yang kau katakan akan menjadi apa yang kamu lakukan. Betul. Apa yang kamu lakukan akan menjadi kebiasaan. Yang jadi kebiasaan akan jadi takdir kamu. Dalai Lama ngomong gitu. Berarti harus dari apa yang kita pikirkan dong ya. Betul. Kalau mau nentuin takdir ke depan ya. Iya, jadi takdir itu
betul ada satu ketentuan dari Tuhan ya. Tapi tak ada satupun manusia yang tahu tentang takdirnya. Iya, iya. Oleh karena itu kewajiban manusia adalah untuk mencari tahu takdir itu dan memperjuangkannya. Dan itu semua mulai dari pikiran. Dari kan? pikiran. Iya, iya. Sehingga ada kata-kata yang indah, apa? Takdir yang diperjuangkan. Takdir yang diperjuangkan. Nanti Bukan. ada 2 quotes nih, ada 2 Iya. quotes dari Dalai Lama, satu, yang satunya lagi takdir yang Diperjuangkan. Jadi takdir itu bukan cuma kita berpasrah diri terima takdir, Iya, iya, harus tapi diperjuangkan. diperjuangkan terlebih dahulu. Karena apa? Takdir kita kan nggak tahu, yang tahunya Tuhan. Iya. Kewajiban kita cari tahu itu. Ada teori lagi nih. Apa yang kita lakukan hari ini itu menentukan 5 tahun kita yang akan datang. Ya, Artinya apa yang terjadi di hari ini adalah akibat perilaku kita 5 tahun yang lalu. Berarti kita untuk mempersiapkan 5 tahun ke depan, berarti perilakunya dari sekarang. harus dari sekarang. Ya, Betul, Coach. Seperti begitulah kira-kira. Oke, Dan oke. itu nanti di klinik motivasi kita juga akan belajar tentang Iya, itu. apalagi mulai dari mindset ya. Dari tadi ya. mindset itu. Oke. Yang ketiga apa nih program ketiga? Nah, yang ketiga ini terutama untuk SDM yang mau mencari pekerjaan, lulusan-lulusan baru gitu ya. Nah, itu programnya. Nah, teman-teman yang cari kerja nih, Iya, iya. Jadi programnya ada namanya Ready to Work Academy. Ready to Work Academy. Jadi Apa tuh singkatannya? nggak Nggak ada ada singkatannya? singkatannya Oke. kalau ini. Oke. Ready to Work Academy. Ready to Work Academy. Oke. Jadi kesiapan SDM kita menuju ke dunia usaha atau dunia kerja. Oke. Terutama yang anak-anak baru lulus, gitu, anak SMA atau SMK yang Baru lulus. atau mahasiswa yang baru lulus. Jadi baru lulus masuk ke klinik motivasi Ya, menuju ke Ready to Work. lebih siap. Yang disiapin apanya? Nah, kami memang berbeda dengan yang lain. Klinik motivasi ini tidak fokus kepada teknis, skill atau vokasi. Kami lebih fokus kepada penyiapan moralitas dan mentalitas menuju dunia usaha, dunia industri. Jadi yang kami siapkan adalah sikap mentalnya. Sikap mental. Ready to Work Moralnya. bukan cuma masalah bisa komputer, bisa Bukan cuma guide. itu, Ini bukan. di dalamnya tambahin lagi moralitas. Mentalitas. Mentalitas. Ya. Karena itu menjadi penting. Ketika moral dan mentalnya sudah terbentuk, maka ada willingness untuk dia belajar yang lainnya, termasuk belajar keterampilan atau skill. Ya, Tapi kalau kita memulainya dari skill, walaupun dia sudah tersertifikasi misalnya, tetapi tidak akan produktif. Karena sikap mental dia salah satunya tadi membangun kepercayaan diri untuk mencapai prestasi, meraih karir, itu tidak muncul di dalam jiwanya. Tetapi secara fisik punya kemampuan atau kompetensi dalam skill, teknis ataupun vokasi. Ya. Klinik motivasi itu lebih fokus mendorong kepada kesiapan mental maupun moralitas dari si calon tenaga kerja. Itu bedanya ya. Bedanya itu. Berarti tadi yang pertama MCU. MCU. Ya, yang motivation kedua check up. Yang kedua MTP, MTP. Mindset Transformation Program. Mindset Transformation Program. Yang ketiga Ready to Work Academy. Ready to Work Academy. Sekarang masuk yang keempat. Apa nih yang keempat? Nah, keempat lebih kepada segmennya adalah korporasi, perusahaan. Segmennya korporasi. Iya, Maksudnya kita mau bantu korporasi. Ya, jadi Oke. nama programnya CMC. CMC. Ya, CMC itu Corporate Motivation Class. Gitu. Corporate Motivation Class. Ya, jadi bagi korporasi-korporasi yang menginginkan untuk peningkatan motivasi karyawannya, Ya. peningkatan produktivitas karyawannya, Ya. bagaimana untuk menciptakan leaders-leadersnya yang unggul, leader-leadersnya yang menuju kepada role model bagi seluruh timnya. Nah, kita siapkan di dalam CMC program, salah satu program dari klinik motivasi. Oke, itu yang keempat. keempat. Ya. Yang kelima apa nih? Nah, yang kelima ada namanya Leadership and Character Camp. Camp nih. Iya. Camp berarti ngecamp. Nge-camp. Wah, asik banget ini kayaknya. Karena kita Gimana, memang harus benar-benar dalam suasana yang penuh tantangan. Oke. Karena pada dasarnya karakter seorang leader yang kita harapkan leader itu punya 4 pilar, Coach Aji ya. Satu, leader itu harus menjadi motivator bagi timnya. Yang kedua, leader itu harus menjadi fasilitator. Fasilitator. Memfasilitasi kesulitan-kesulitan timnya. Oke. Yang ketiga, leader itu harus menjadi seorang mentor. Mentor. Bukan hanya seorang trainer ataupun instruktur, tetapi Iya, mentornya, mentor. suksesornya Iya. untuk timnya. Menyiapkan suksesor buat Suksesornya, orang ya. baru, Betul. menjadi menciptakan leader baru lah. Ya. Ya. Karena leader yang produktif adalah leader yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin baru atau leaders-leaders baru. Oke. Nah, yang keempat ini tingkatan paling tinggi derajatnya Apa bagi itu? seorang leader. Leader harus menjadi role model.
Role model. bagi seluruh tim. Oh iya. Yang positif, yang bisa diteladani, baik dalam tutur bahasa, baik cara bertindak, cara mengambil keputusan. Itu harus menjadi role model yang ditiru nantinya oleh timnya. Jadi tidak usah banyak omong ya. Lakukanlah tindakan yang menjadikan contoh dan teladan, maka dengan sendirinya anak buahnya melihat dia, mau tidak mau, suka tidak suka, lambat laun orang ini akan mengikuti role model atasannya. Gitu. Nah, ini perlu satu suasana yang memang harus penuh tantangan. Nah, kenapa harus camp? Karena camp ini bahwa leader tidak bisa lepas dengan namanya alam. Ya. Karena disitulah akan terjadi namanya survival, akan terjadi sustainability. Ya, karena organisasi atau company ini bukan hanya survival tapi harus sustain. Survive dan sustain. Ya, survive itu artinya bertahan. Kalau kita bertahan terus-menerus seperti seorang petinju kan. Kalau dipukuli terus mentang-mentang badannya kuat gitu, yang lama-lama kan ambruk juga. Tetapi bagaimana selain memiliki daya tahan, dia juga harus memiliki keberlanjutan atau sustainability, sustainable. Ya. Nah, di sini perlu ada satu camp di mana cara pandangnya akan lebih luas, bukan hanya di dalam sebuah ruangan saja melihat, oh ini ruangan seperti begini, seperti belalang yang masuk di dalam kotak, dia hanya mampu loncat itu sampai ke atas kotak itu, tapi dia merasa bangga, merasa dirinya hebat bisa loncat sampai ke paling atas. Pada saat belalang itu dikeluarkan dari kotak, dia akan lihat kawan-kawannya, loh kok dia loncatnya bisa lebih jauh? Ternyata dia berada di dalam kotak itu lebih lama dibandingkan orang yang di luar. Camp akan membuktikan bahwa orang yang ada di dalam kotak itu lebih sempit ketimbang ada orang yang berada di camp. Oke, nanti dengan yang lain-lain juga perusahaan-perusahaan lain gabung gitu ada di situ. Bisa satu perusahaan, bisa nanti akan join gabung gitu ya untuk sesi publiknya ya. Oh, itu keren banget ya. Jadi kalau misalkan untuk session publiknya, yaitu beberapa karyawan dari perusahaan ini yang nanti ada game-gamenya gitu ya. Oh tentu pasti ada. Seru banget gitu. Ya, jadi kita akan memadukan game yang lebih mengedukasi. Ya, jadi kita belajar yang related sama yang kondisi di lapangan gitu ya, kondisi di perusahaan. Ya, makanya akan dalam camp lebih mudah untuk mendisiplinkan, karena salah satu role model itu kan ya harus disiplin kan. Nah, disiplin yang tadi bukan cuma tepat waktu sama taat terhadap aturan, tetapi harus berdasarkan kesadaran diri sebagai leaders dalam menjalankan kewajiban sebagai tanggung jawab peranannya sebagai leader secara ikhlas. Tanggung jawabnya kepada siapa? Berarti tanggung jawab leader adalah kepada anak buahnya. Iya dong. Bagaimana anak buahnya bisa berkembang? Ada cerita juga tuh, leader itu sebenarnya kan kejepit dari atas sama bawah ya. Di atas dari atasan, dari bawahan. Di tengah-tengah nih, kan kejepit juga nih. Di bawah punya masalah, di atas pengen punya solusi gitu. Nah, itu juga ada cara-caranya nanti. Ada metode-metode bagaimana kita bisa merubah sudut pandang lagi, bukan merubah situasi. Karena sebenarnya situasi itu tidak akan berubah. Zaman itu nggak akan kita bisa kendalikan. Yang kita harus bisa kendalikan adalah cara berpikir kita. Jadi ketika ada posisi di tengah seperti burger gitu kan, ada roti sandwich, di bawah, sandwich roti di atas kan di bawah. Berarti ini harus kuat. Kalau tidak kuat nanti dia kena mencret maksudnya. Ditekan atas, tekan bawah. Jadi mencret. Gimana supaya tidak mencret? Ya harus kuat, harus tangguh. Leader yang tangguh itu tadi metode-metode yang kita berikan, salah satunya adalah bagaimana mindsetnya dia harus mulai dirubah. Gitu. Program camp ini keren banget nih. Terus program selanjutnya apa nih? Nah, ada yang keenam namanya Hypnomotivation Therapy atau HMT. Hypnomotivation. Ya, jadi itu dengan metode-metode hipnoterapi yang nanti ahlinya kan Coach Aji nih. Ya memang hipnoterapi ini. Saya master hipnoterapis, benar ya. Teknik-tekniknya memang ada itu. Betul. Oke. Nah, itu berarti tujuannya ke motivasi melalui teknik hipno ya. Itu memang bisa banget. Ya. Oke. Nah, yang terakhir Coach Aji. Jadi kita bukan hanya menyiapkan calon-calon tenaga kerja yang siap menuju dunia industri atau dunia usaha ya. Tetapi klinik motivasi juga akan membantu para UMKM atau orang yang pengen berwirausaha, mengawali wirausaha. Ada program di klinik motivasi, nama programnya IMC.
EMC. Ya, EMC itu Entrepreneur Mindset Class. Oh, EMC. Ya. Ya. Nah, itu isinya apa nanti? Kita akan memberikan satu motivasi kepada para UMKM, para calon-calon wirausaha, bagaimana dia memiliki kekuatan motivasi untuk bisa memulai usahanya, atau barangkali mereka sudah punya usaha sendiri, untuk bisa terus berkembang, tumbuh, ya, bukan cuma tadi survive hanya karena kepaksaannya untuk bertahan hidup. Kita tidak lagi seperti itu, tetapi berkelanjutan. Nah, ini perlu satu dorongan-dorongan motivasi, terutama yang tadi ya, moralitas, mentalitas yang kita bantu untuk bangun, supaya perubahan dalam dirinya itu tidak lagi terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh negatif dari yang lain. Ngapain sih UMKM nanti mundur lagi? Ngapain mau usaha ini? Orang lain juga banyak yang bangkrut, misalkan. Itu nanti dia ragu-ragu lagi. Nah, kita akan berikan dorongan-dorongan motivasi dengan metode-metode yang kita sudah siapkan, dan kita optimis bahwa mereka akan memiliki satu pemikiran-pemikiran baru, ya, kemudian semangat baru, motivasi baru untuk terus dia bisa menjalankan usahanya, ya, baik UMKM maupun wirausaha. Iya. Kadang-kadang memang mental block itu datangnya nggak cuma dari diri sendiri sih, dari orang luar juga mental blocknya yang nyuntik ke kita nih. Betul. Kamu kan bukan keturunan wira swasta. Iya, mana kita bisa kan keturunan petani, atau kita kan keturunan orang-orang yang bekerja, mana bisa nih jadi wira swasta. Itu kan mental block dari keluarga ya biasanya ya. Iya. Itu juga bisa diatasi nanti. Bisa diatasi, bisa dibantu ya. Betul. Keren-keren banget ini 7 programnya nih. Ya. Mulai launchingnya kapan? Launchingnya hari ini. Hari ini, ya, tanggal 16 Juni. Jadi secara 2026 ya, Masehi, 1 Muharram ya. Ya, secara Hijriah, Hijriah itu pindah dari sesuatu yang itu Hijriah kan. Iya. Jadi Hijriah itu perubahan. Karena kita ngomongin tentang perubahan, maka ini tepat sekali 1 Muharram 1448 Hijriah ini adalah sebuah transformasi, sebuah perubahan. Hijrah itu hijrah. Inggrisnya transformasi, perubahan. Bisa. Perubahan itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti 1 Muharram, 1 Hijriah. Ya. Berarti hari bertransformasi. Hari bertransformasi. Oke. Masehinya termasuk tanggal yang cantik. Walaupun saya tidak tahu ada kejadian apa saja di tanggal ini. Iya. Tapi mudah diingat. 16/06/2026. 16/06/2026. Iya ya. Bagus sekali gitu. Iya. Jadi hari ini kita sudah bisa membuka layanan itu ya. Pasti. Oke. Silakan yang mungkin kita paling tidak ya untuk sharing dulu, karena kita juga kan tidak bisa langsung ke poinnya gitu. Makanya tadi perlu ada MCU tadi. MCU dulu ya. Oke, teman-teman. Jadi kan kita udah launching nih hari ini. Ya, tadi program-programnya ada 7. Udah disebutin semua manfaatnya. Mudah-mudahan kebutuhan teman-teman itu terjawab di sini semua ya. Semua sudah terakomodir. Iya. Kang Nurdin ini udah ahlinya nih untuk membantu kita. Saya bantu di hipnoterapinya juga, di motivasinya juga. Ya. Jadi ikuti nanti sesi diskusi selanjutnya dengan kami Ruang Transformasi PANS. Kita punya jal-jal Ruang Transformasi PANS, merubah mindset, membangun motivasi, meraih prestasi. Sampai ketemu di podcast Terima kasih. minggu depan. Terima kasih. Tepuk clap, semua ini dia. Woo! Ini dia.